Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Setiawan, NPM 19212121077. Saya berasal dari kelompok 8 mata kuliah menulis 1. Di sini saya berperan sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai pengertian, struktur, dan jenis-jenis dari surat juga berita. Baik, yang pertama saya akan membahas surat terlebih dahulu. Ada pengertian surat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat adalah kertas dan sebagainya yang tertulis. Maksudnya adalah berbagai-bagai isi yang diisi oleh tulisan. Lalu ada menurut Agus Sugiarto dalam bukunya tahun 2005 halaman 2 menyatakan bahwa surat sebagai suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Lalu ada juga pendapat menurut Yose Rizal, yaitu surat sebagai alat untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis atau sebagai jenis komunikasi tulisan. Pendapat Yose Rizal ini terdapat pada bukunya pada halaman 2 tahun 2003. Selanjutnya mengutip pendapat Y.S. Marjo tahun 2000 halaman 15 menyatakan bahwa surat adalah alat komunikasi tertulis atau sarana untuk menyampaikan pernyataan maupun informasi secara tertulis dari pihak satu kepada pihak yang lain. Selanjutnya ada Pratama tahun 1997 halaman 1 yang mengungkapkan bahwa surat merupakan alat atau sarana untuk mengambil pernyataan atau mengambil informasi secara tertulis dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya, baik atas nama sendiri, jabatan yang disandang, dari suatu instansi perusahaan atau organisasi. Nah, dari beberapa pendapat para ahli yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa surat merupakan alat komunikasi antara seseorang dengan orang lain yang berupa tulisan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya ada fungsi surat. Mengutip dari pendapat Yose Rizal pada bukunya, yaitu komponen-komponen dasar korespondensi tahun 2003 halaman 2, ada 9 fungsi surat. Yang pertama ada surat sebagai alat komunikasi berbentuk tulisan, surat sebagai tanda bukti atau hitam di atas putih, lalu surat sebagai alat dokumentasi, surat sebagai bukti historis, surat sebagai alat pengingat, surat sebagai pedoman untuk bertindak mengambil keputusan, surat sebagai keterangan keamanan, surat sebagai duta atau wakil organisasi, juga surat sebagai alat mempermudah bagian tata usaha atau kearsipan. Dalam buku Pedoman Lengkap Menulis Surat Bisnis Modern yang ditulis oleh Ramlan dan Herawati pada tahun 2005 halaman 12 mengatakan bahwa syarat surat yaitu bentuk surat harus sesuai dengan isi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa yang digunakan tidak boleh kasar atau tidak menyinggung perasaan dan tetap menjaga sopan santun. Yang ketiga, kalimat dalam surat harus memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, isi surat tidak bertele-tele, bahasa yang efisien, efektif dan lugas tetapi sopan, jauh lebih mudah dipahami dan lebih mengesankan. Yang kelima, surat ditulis dalam bentuk yang menarik dan tersusun sesuai dengan peraturan. Untuk itu, penulis harus memahami berbagai bentuk surat yang digunakan. Yang keenam, penggunaan singkatan kata yang umum dipakai dalam surat menyurat. Yang ketujuh, penggunaan tanda baca dan huruf besar pada tempatnya. Dan yang kedelapan, menarik wujud dan fisiknya, seperti mutu kertas, bentuk surat, ketikan, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya di bagian surat yaitu ada jenis surat. Surat memiliki 3 jenis, yaitu surat pribadi, surat resmi, juga surat niaga. Yang pertama kita akan membahas surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau surat yang tujuannya hanya untuk seseorang. Surat ini biasanya ditujukan antara sesama teman atau keluarga. Surat pribadi tidak termasuk surat resmi, namun dalam surat pribadi tentunya harus memperhatikan etika dan sopan santun. Sopan santun dalam penulisannya, tidak boleh menggunakan bahasa yang semaunya. Contoh dari surat pribadi itu ada surat izin dari orang tua untuk sekolah, seperti
Kalau kita sakit, itu orang tua membuatkan surat untuk meminta izin ke sekolah. Lalu surat cinta dari pasangan, ada surat undangan ulang tahun, surat untuk sahabat, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri surat pribadi yang yaitu tidak menggunakan kop surat, tidak menggunakan nomor surat, salam pembuka dan penutupnya lebih bervariasi seperti hai, halo, kepada yang tersayang, kepada yang tercinta. Lalu ada bahasa yang digunakan tidak formal. Karena ini adalah surat pribadi, jadi tidak menuntut bahasa yang formal, namun harus tetap sopan ya. Lalu ada format suratnya bebas, tidak memiliki pakem-pakem tertentu. Yang kedua ada surat resmi. Surat resmi merupakan sebuah surat yang digunakan untuk keperluan atau kepentingan resmi, baik itu perseorangan, instansi, ataupun organisasi. Contohnya seperti undangan antar instansi, surat edaran, serta surat pemberitahuan. Surat resmi ini memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut. Menggunakan kop surat yang pertama. Yang kedua, menggunakan nomor surat, lampiran, dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup. Yang keempat, menggunakan bahasa yang resmi, mengingat ini adalah surat resmi. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Dan yang terakhir, memiliki format yang baku. Yang ketiga ada surat niaga. Surat niaga adalah surat yang biasa digunakan bagi badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti usaha industri, bisnis, dan usaha jasa. Biasanya surat niaga dibuat oleh perusahaan untuk mencari keuntungan. Surat ini sangat berguna dalam membangun hubungan dengan pihak luar, sehingga harus disusun dengan baik dan benar. Ada beberapa macam yang termasuk ke dalam surat niaga, yaitu surat jual beli, kwitansi, dan perdagangan. Surat niaga juga format tulisannya hampir sama dengan surat resmi. Setelah tadi kita membahas pengertian surat, sekarang kita akan membahas struktur surat resmi yang perlu diketahui. Yang pertama adalah harus ada kepala atau kop surat yang berisi nama instansi, alamat instansi, dan juga logo instansi. Yang kedua yaitu nomor surat atau urutan surat yang akan dikirimkan. Yang ketiga lampiran yang berisi lembaran yang disertakan selain surat. Yang keempat adalah hal, yaitu isi berupa garis besar dari surat tersebut. Yang kelima tanggal surat, yaitu penulisannya di sebelah kanan sejajar dengan nomor surat. Yang keenam ada alamat yang dituju seperti yang terhormat Kepala Sekolah SD Cibadak. Yang ketujuh ada pembuka atau salam pembuka diakhiri tanda koma, biasanya seperti dengan hormat, koma, seperti itu. Yang kedelapan isi surat yang berisi uraian, hari, tanggal, waktu, tempat, dan sebagainya ditulis dengan huruf kecil, terkecuali penulisannya berdasarkan PUEB haruslah menyesuaikan. Yang kesembilan ada penutup surat berisi salam penutup, jabatan, tanda tangan, nama yang biasanya disertai NIP. Yang ke-10 atau terakhir pembungkusan surat berisi pernyataan atau pemberitahuan kepada atasan tentang adanya suatu kegiatan. Setelah mengupas mengenai pengertian surat, jenis, struktur, dan syarat dari surat, sekarang saya akan membahas mengenai berita. Kita akan mengawalinya dari pengertian berita. Berita berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu vrit, yang jika diterjemahkan ke bahasa Inggris berarti write, yang bermakna ada atau terjadi. Menurut Sumadiria tahun 2005 halaman 65, berita adalah laporan tercepat mengenai ide atau fakta yang baru, yang benar, menarik, dan penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Lalu menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, atau juga bisa disebut dengan kabar. Pendapat dengan Sumadiria, Jurait dalam bukunya Panduan Menulis Berita tahun 2007 halaman 9 menyatakan bahwa berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan baru saja terjadi dan disampaikan oleh wartawan di media massa. Nah, berdasarkan beberapa definisi berita yang sudah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa berita adalah kabar yang menampilkan fakta yang terjadi di dunia yang penting bagi khalayak umum yang biasanya dimuat pada media massa. Selanjutnya ada fungsi dari berita. Fungsi dari berita yang pertama untuk menyampaikan informasi. Fungsi dan tujuan utama dibuatnya berita pasti untuk menyampaikan informasi tentang peristiwa atau kejadian yang sedang maupun sudah terjadi. Informasi yang disajikan adalah informasi yang penting, terkini, menarik, dan banyak menjadi perhatian masyarakat. Contohnya peristiwa terkini kecelakaan, politik, ekonomi, kesehatan, sosial budaya, gaya hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membantu masyarakat bersikap terbuka. Sesuai pengertian berita yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa berita adalah informasi yang disampaikan dan memiliki nilai penting bagi masyarakat, maka tujuan dan fungsi berita adalah membantu masyarakat atau khalayak untuk bersikap lebih terbuka. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu dengan berbagai fakta dan informasi yang disampaikan yang berasal dari berbagai sumber yang kompeten, masyarakat jadi mendapatkan input dari berbagai sumber. Dengan banyaknya informasi tersebut, masyarakat diharapkan bisa memahami setiap kejadian yang diinformasikan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan lebih terbuka. Yang ketiga, lebih meningkatkan kesadaran pada publik. Yang keempat, membentuk opini publik. Selanjutnya ada syarat berita. Dalam pembuatannya, berdasarkan pengertian berita yang sudah dijelaskan, syarat pembuatan berita yang baik adalah berita yang memenuhi kode etik dalam jurnalistik, yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan fakta. Informasi dalam berita yang disampaikan haruslah sesuai fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Berita tidak boleh dibuat berdasarkan karangan atau cerita fiktif. Yang kedua, ada aktual. Artinya, informasi dalam berita yang disampaikan adalah informasi terkini atau terbaru. Yang ketiga, ada berimbang. Dalam berita, informasi yang disampaikan tidak hanya harus berupa fakta, namun juga berimbang. Berimbang itu maksudnya fakta atau informasi yang disampaikan adalah informasi yang sebenarnya, serta tidak memihak maupun memojokkan salah satu pihak. Yang terakhir adalah lengkap. Artinya, setiap informasi dalam berita harus disajikan secara lengkap, tidak ada yang disembunyikan atau dikurangi, apalagi dilebih-lebihi. Selanjutnya ada jenis-jenis berita. Yang pertama ada straight news, yaitu berita langsung. Berita jenis ini adalah berita yang ditulis dengan lugas dan singkat. Namun, meskipun ditulis dengan singkat, semua unsur yang dibutuhkan dalam berita harus tetap ada. Jenis berita ini juga masih dibagi lagi menjadi dua jenis. Ada hard news, yaitu berita yang di dalamnya berisi informasi tentang peristiwa khusus atau kejadian terkini. Ada soft news, yaitu berita yang di dalam isinya merupakan informasi pendukung. Tujuan dari Dev News ini tentu saja untuk memberikan informasi lebih jelas serta mengangkat lebih dalam topik atau peristiwa tertentu. Selanjutnya ada Investigation News, yaitu berita investigasi. Berita ini dibuat berdasarkan penelitian atau penyelidikan yang lebih dalam melalui berbagai sumber yang kompeten. Ada Interpretive News, yaitu berita interpretasi yang merupakan hasil pengembangan dari berita langsung atau straight news. Berita ini termasuk berita langsung juga. Namun, karena merupakan pengembangan, maka di dalamnya ditambahkan dengan beberapa informasi tambahan. Misalnya pendapat ahli atau penelitian lebih lanjut dari penulis. Informasi yang ditambahkan pun harus berhubungan dengan berita yang disampaikan. Misalnya latar belakang dari peristiwa tersebut atau pendapat para ahli. Yang kelima ada berita opini. Sesuai namanya, jenis berita ini hanya berisi opini mengenai sebuah peristiwa atau hal yang sedang terjadi.
Yang terakhir yang akan saya kupas dalam materi berita ini adalah unsur-unsur berita. Unsur berita seperti yang sudah kita ketahui dari zaman sekolah, ada 5W, 1H, yaitu what, who, when, where, why, dan how. Yang pertama kita akan membahas tentang what atau apa, menjelaskan tentang apa sih isi dari berita tersebut. Jadi what ini adalah bentuk paling penting dari berita. Biasanya membahas tentang isu-isu terkini atau peristiwa terbaru yang sedang terjadi. Yang kedua ada who atau siapa. Unsur ini berkaitan dengan orang atau subjek yang berkaitan dengan informasi atau berita yang ditulis. Yang ketiga adalah when atau kapan. Unsur ini menjelaskan tentang waktu atau kejadian peristiwa yang disebutkan dalam berita yang sedang terjadi. Yang keempat adalah where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tentang lokasi atau tempat di mana kejadian atau peristiwa yang dimuat dalam berita itu terjadi. Yang kelima ada why atau kenapa. Why merupakan bagian harus menjelaskan mengapa atau latar belakang kejadian tersebut. Pada bagian ini bisa juga menjelaskan tentang alasan dan terjadinya peristiwa tersebut. Dan yang terakhir adalah how atau bagaimana. Bagian ini menjelaskan bagaimana kronologis kejadian tersebut secara rinci. Dengan begitu, masyarakat akan mengetahui rangkaian atau kronologi suatu kejadian dengan lebih rinci. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai berita dan juga surat. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.